Sekarang buka mata kemudian tidak lagi membaca koran atau majalah, juga mungkin tidak membuka TV, tapi dari media sosial, ya kan? Juga dari online. Nah, Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Teguh Sri Pampudi, Chief Editor swa.co.id. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak Pak Sam atas undangannya. Iya, terima kasih juga Pak Teguh sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Biasa saya panggil Mas TSP boleh atau boleh. Pak Teguh aja? Bebas Ya. Oke. Pak Teguh, sekarang Pak Teguh menjadi Chief Editor di swa.co.id. ya. Nah, kira-kira fungsi utamanya tuh apa sih? Ya, fungsi yang utamanya adalah saya pribadi ya, jadi mengontrol fungsi-fungsi yang ada dalam struktur swa.co.id tersebut, dari editor sampai reporter, terutama pekerjaan-pekerjaan mereka. Saya juga termasuk pada hal-hal yang detail juga, termasuk editing pekerjaan mereka, karena kalau ada yang keliru nanti tanggung jawab saya gitu kan. Termasuk juga kalau ada info misalnya ada undangan misalnya seperti itu, saya juga bertanggung jawab siapa pergi kemana katakan seperti itu, kemudian misalnya ada titipan pertanyaan apa katakan seperti itu. Jadi dari mulai planning, perencanaan kita mau ngangkat topik apa nih gitu kan, terus kemudian kalau ada undangan, kemudian ini kita mau nambahin konferensi pers misalnya, oh ada nih mungkin kita bisa tanya lebih lanjut gitu kan. Nah intinya dari awal sampai akhir terjadinya artikel itu kemudian dipublish, saya Harus bertanggung jawab. Betul. Kira-kira berapa orang di bawah Mas Teguh? Nggak banyak ya, kami karena swa.co.id sendiri kan bagian dari Swa Media Group, Swa Cetak. Ini sayap kanal online-nya gitu ya. Nah jadi ada dari yang cetak itu kemudian juga di-extend ke online, tapi online juga punya liputan sendiri. Itu nggak banyak ya, jadi kalau share service jadi digabung dengan, karena sebagian juga membantu Swa Cetak juga, itu nggak banyak, hanya 10-an 12-an lah. Oke. Nah sekarang semuanya serba Online. mungkin online ya. Betul. Nah gimana nih pengaruhnya dari dulu yang mungkin offline, sekarang udah online digital nih, ada pengaruh besar nggak sih di dalam industri media seperti ini? Sangat besar pengaruhnya ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini orang banyak reading habit sudah bergeser. Sekarang buka mata kemudian tidak lagi membaca koran atau majalah, juga mungkin tidak membuka TV, tapi dari media sosial, ya kan? Juga dari online. Nah, media-media online juga naruh beritanya juga di media sosial mereka. Jadi reading habitnya tuh berubah besar. Nah, kemudian selama ini media itu kan banyaknya kalau model bisnisnya lewat pengiklan. Nah, pengiklan itu banyak istilahnya kerumunannya berkumpul di online. Nah, jadi memang bergeser betul itu. Nah, kemudian ditambah begitu sudah banyak influencer yang juga menjadi mereka menjadi media company juga. Mereka bikin seperti Pak Sam ini juga kan sebenarnya sudah menjadi media company nih, karena udah menjadi wawancara juga katakan seperti itu. Nah, itu sangat besar pengaruhnya gitu kan. Dari sisi bisnis itu sangat besar. Makanya kalau kemudian di seluruh dunia pengaruh terhadap reading habit dan kemudian menjadi bergeser ke pola bisnis para pengiklan, itu pengaruhnya besar banget. Hampir tiap tahun itu, dan bahkan itu terus menyusut jumlah media cetak, harus bertransformasi gitu kan.
ekonomis bahkan bilang ini soal waktu aja, pada akhirnya tahun 2030 media cetak itu punah. Jadi it's about time, jadi soal waktu aja itu punah. Meskipun beberapa meyakini bahwa nggak sepenuhnya punah, karena orang juga pada akhirnya jenuh juga, mereka juga pengen baca yang kertas juga gitu kan. Dan di beberapa tempat tidak bisa, seperti misalnya kalau di pesawat ya, pada saat ini nggak bisa mengakses elektronik, katakanlah seperti itu ya. Di beberapa tempat gitu, ketika tidak ada jaringan internet, maka buku, media cetak itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau soal pengaruh, besar banget, sangat besar. Nah, kedepannya strateginya dari SUA sendiri, apakah memang akan fokus di dunia digital magazine, atau masih tetap ada juga cetak? SUA, saya tidak representing SUA sebagai pemimpin SUA ya, karena di sini saya mungkin sebagai SUA online, tapi saya bisa memberikan gambaran bahwa kami juga bertransformasi. Dulu hanya cetak, kemudian bergeser juga punya online gitu ya. Nah, apakah cetak akan dibunuh? Rasanya enggak juga. Sementara rasanya enggak juga. Kenapa? Karena kami merasa juga ada beberapa liputan juga yang tidak bisa ditaruh begitu saja di online. Dan tetap ini adalah flagshipnya gitu, tetap gitu kan. Dan beberapa juga masih ada pembaca yang memang lebih menyenangi cetak juga gitu. Cuma porsinya, semua media sekarang porsinya itu terus menyusut jumlah offline-nya, karena alokasi terbesar informasi sekarang adanya di online gitu. Tapi dibunuh sama sekali sih enggak kan, tetap flagshipnya masih ada ya. Tetap ada gitu. Nah, kalau misalnya itu kan mengenai majalah atau koran gitu ya. Kalau buku sendiri gimana nih? Buku cetak, karena baru-baru ini Mas Teguh juga sudah meluncurkan buku baru ya. Nah, itu apakah memang buku itu orang masih senang membacanya secara fisik atau bagaimana? Yang setahu saya, orang yang membaca buku masih ada, cuma memang jumlahnya juga tidak bertambah gitu kan, jumlah tidak bertambah. Tapi beberapa orang masih menyenangi, mereka menggenggam secara fisik. Dan kan dulu ada muncul Kindle waktu awal-awal itu kan, wah ini akan mengancam gitu. Tapi tetap orang tetap, buku itu tetap ada. Hanya memang jumlahnya harus diakui. Yang saya tahu dari penerbit-penerbit, tidak masa-masa jaya dulu, tidak akan mungkin sulit terulang lagi. Hanya kalau punah sih enggak, tetap ada. Nah, kemarin Mas Teguh kan meluncurkan buku Eleven Learns Flamingo ya, bareng teman-teman saya. Bareng sama teman-teman ya. Itu bisa cerita sedikit nggak mengenai apa sih inti utamanya buku ini? Inti buku ini adalah bahwa BUMN kita itu seperti gajah pasang, besar sekali gitu kan. Nah, jadi mengenai BUMN ya, BUMN ini besar gajah. Di satu sisi harus memberi nilai tambah, economic value. Di sisi yang lain saya pikir harus memberikan social value. Jadi harus ada fungsi-fungsi sosialnya. Jadi economic value karena dia harus memberikan dividen. Nanti social value-nya juga harus saya menyediakan lapangan pekerjaan, juga kemudian juga ada fungsi-fungsi public social obligation-nya juga kan gitu. Karena kalau nggak semua jadi kapitalisme, kemudian tidak ada misalnya subsidi misalnya terhadap sosial, juga itu masalah. Nah, intinya adalah BUMN kita ini harus lincah. Karena untuk mencapai Indonesia emas itu salah satu elemen yang penting adalah BUMN. Jadi kalau BUMN ini nggak bisa menari, malah jadi beban negara, economic value-nya nggak tercapai, social value-nya nggak tercapai, itu juga bisa
itu pengaruhnya untuk pengaruhnya negaranya besar bisa banget. Betul. negatif ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, Mas Teguh selain hobi menulis pastinya Pekerjaan itu. pekerjaan ya bukan hobi ya. Iya. Pekerjaan menulis, saya juga tahu nih hobinya menonton sepak bola. Oh iya, bukan bermain ya. Kalau Bukan bermain dulu. bermain dulu ya. Nonton sekarang. Udah umurnya ya, Udah jadi usia, hanya usia. nonton aja atau pengamat sepak bola. Iya. Nah, favoritnya yang saya tahu nih Arsenal, Iya The betul Gunners sekali. nih. Betul, Gunners. The Gunners. Nah, boleh nih ini sedikit ya, cerita sedikit. Ya, mungkin sebagai pengamat sepak bola melihat timnas Indonesia sekarang nih lagi banyak dibicarakan ya dengan Iya. mungkin prestasinya, dengan kenaikan peringkatnya di FIFA, mungkin dengan pemain naturalisasinya. Nah, mungkin ada sedikit bisa di-sharing nggak Iya. mengenai timnas kita Timnas, sendiri? ya. Kalau kita lihat progresnya luar biasa. Jadi tercermin dari paling gampang kan dilihat di lapangan ya. Itu pola bermainnya tuh berbeda banget gitu kan. Kemudian kita bisa lihat juga stamina mereka juga. Tapi yang paling terasa pola permainannya gitu ya. Jadi nggak long ball kayak gitu kan. Main bola itu kan yang paling basic passing kan. Kemudian selanjutnya creating change gitu kan. Bagaimana menciptakan peluang karena terjadinya gol karena ada itu. Nah, itu udah terlihat berbeda banget karena dan bisa dimaklumi karena mereka banyak bermain di liga-liga yang sudah maju gitu kan, yang passingnya aja udah bukan persoalan gitu kan. Jadi menurut saya sih itu satu hal yang terasa betul dan akhirnya kan juga terlihat peringkatnya kan naik. Tapi in the long run, dalam jangka panjang kita nggak bisa mengandalkan naturalisasi gitu kan. Kita juga kompetisinya harus beres gitu kan. Saya ingat betul Sinteyong tuh mengkritik pemain nasional passing aja harus saya benerin kan. Seharusnya itu udah oleh klub diselesaikan gitu kan. Jadi di mana-mana negara yang maju kompetisi antar usianya berjalan, itu berjalan dengan bagus, maka insya Allah tuh istilahnya secara teoritis timnasnya juga bahan bakunya udah bagus gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kan cangkokan di mana mereka itu bermain di kompetisi yang negara-negara sudah maju. Nah, seharusnya itu bagaimana kompetisi itu bisa dihasilkan di sini. Jadi akan akan lebih indah, lebih cakep lagi. Nah, kita bisa lihat Jepang, Korea Selatan gitu kan. Terutama Jepang sih. Kan sekarang bisa kita lihat itu dari kompetisinya juga mereka kan luar biasa gitu kan. Liga Jepangnya Jepang, J-League itu kan luar biasa. Jadi emang basisnya adalah kompetisi. Dan saya berharap sih ke depannya PSSI bisa membuat kompetisi yang jauh lebih bagus dari sekarang. Karena kalau dari sisi nasionalisme nggak usah ditanyain lah. Orang Indonesia itu kalau udah cinta klub, fanatismenya udah luar biasa. Kita nggak kalah soal fanatismenya. Ya. Tinggal bagaimana mungkin yang dinaturalisasi bukan pemainnya ya, naturalisasi bagaimana kompetisinya lebih bagus ya. Diambil tuh yang bagus-bagus. Betul. Ya. Oke, kita balik lagi nih. Ya. Tadi sedikit intermezzo. Nah, kembali lagi kalau Mas Teguh lihatnya sekarang kan anak-anak muda, tadi salah satunya juga perubahan zaman ini dengan digital, mereka tuh menjadi kayak YouTuber atau mungkin KOL atau endorser gitu melalui sosial media. Nah, apakah ini memang menjadi fenomena kedepannya? Apakah memang orang-orang nih sekarang nih karir orang-orang yang sedang meniti karir, apakah memang itu kedepannya menjadi karir yang bisa menjadi prospecting kedepannya? Iya, memang kalau saya merasa ini memang lagi booming ya, lagi rame di semua gitu. Ketika everybody is a media company, semua orang bisa menjadi semacam perusahaan media, foto publish, kemudian rame. Nah, kemudian terseleksi, kemudian siapa yang bisa menginfluence, muncullah influencer.
kan seperti itu. Nah, kalau saya sih pertanyaannya kan jadi kalau semua orang kemudian menjadi influencer, terus nanti siapa yang ngurusin perusahaan, siapa yang ngurusin administrasi segala macam sih? Ya itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau misalnya itu juga kan di dunia mereka juga akan terjadi seleksi kan. Siapa yang bisa mempengaruhi, siapa yang sehingga bisa menjadi influencer yang mahal, yang satu tweetannya gitu ya. Seperti itu. Nah itu akan terseleksi dengan sendirinya gitu kan. Nah cuma di yang lain industri yang ini kan menjadi industri sendiri nih di bagian dari entertainment, ya kan. Mereka jelas semakin punya pengaruh, dan buat beberapa orang yang punya talent, disiplin, punya profesionalisme, itu yang akan melejit gitu kan. Nah, tapi industri yang lain tetap juga membutuhkan anak-anak muda juga. Jadi sebenarnya ini adalah tambahan satu jalur baru, katakanlah seperti itu. Nah, siapapun bisa menempuh, tapi yang unggul adalah yang tadi punya talent, punya profesionalisme, kemudian juga kedisiplinan seperti itu. Pada akhirnya itu juga menjadi industri yang seperti dia, industri yang baru, tapi seperti industri yang lain kompetisi akan terjadi gitu. Ya. Nah, Pak Teguh mungkin terakhir nih, karena PT SAI Indonesia kan merupakan perusahaan distribusi logistik ya. Nah, menurut Mas Teguh nih di sisi media ya, yang sudah berkecimpung lama di media, melihat industri ini seperti apa ke depannya? Dengan kebutuhan sandang, katakanlah sandang yang pangan gitu kan, seperti itu, kemudian sandang tambah lagi sekarang tuh tambah lagi dengan kebutuhan kosmetik, mungkin sembako itu udah jadi tambah lagi tuh 10 pulsa 11 dengan kosmetik seperti itu. Jadi semakin banyak, jadi orang tuh level kebutuhannya semakin meningkat, maka kemudian mereka perlu produk. Ketersediaan produk ini yang akan membuat mereka memilih kan seperti itu. Nah, karena misalnya sekarang di online bisa memilih, nggak perlu ke toko offline gitu kan. Karena itu kuncinya adalah distribusinya. Jadi perusahaan distribusi ini sangat penting. Dan kalau kita lihat logistik itu, industri logistik itu kan terus meningkat, Pak Sam. Dari tahun ke tahun tuh industri logistik juga meningkat gitu loh. Jadi sangat cerah. Ketika daya beli naik, masyarakat membutuhkan, ketersediaannya ada, atau kemudian memilih di online, dropnya mudah, hari ini order, lalu kemudian segera terkirim, nah itu sangat besar peluangannya untuk terus tumbuh. Ya. Jadi memang semakin mungkin ya, dengan orang kan pasti konsumtif ya. Apalagi sekarang mungkin semakin banyak produk yang masuk ke Indonesia, banyak juga produk-produk baru bermunculan. Nah ini memang peluang sebagai perusahaan distribusi atau sebagai perusahaan logistik untuk bisa tetap eksis ya, walaupun sekarang digital atau apapun itu ya, tetap orang tuh perlu mengirimkan barang ke toko atau mengirimkan barang ke para pelanggan atau para istilahnya online shopper lah ya, karena kan dia tetap barang itu harus dikirim ke rumahnya atau ke kantornya. Betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak Teguh atas waktunya. Terima kasih. Semoga kapan-kapan bisa datang lagi, kita undang lagi mungkin dengan topik yang berbeda. Ya, saya ada sedikit kenang-kenangan buat Pak Teguh Sri Pambudi. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Bapak Teguh Sri Pambudi. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.